Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semua hari ini? Setelah kita kemarin sudah membahas tentang RPS ya, pertemuan pertama, kemudian yang kedua kita latihan sedikit tentang bagaimana cara mendownload laporan keuangan. Hari ini kita pertemuan ketiga akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Kita akan masuk ke materi analisis laporan keuangan. Ini definisi tentang laporan keuangan ya. Saya harap teman-teman sudah tahu, tapi kita review dikit lagi tentang definisi laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan itu yang kita tahu kan ada 5. Neraca, laba rugi, arus kas, ekuitas, dan CALK. Namun untuk perusahaan-perusahaan kecil yang belum go public dan UMKM seperti itu, minimal diharapkan punya 3 laporan keuangan, yaitu adalah laporan neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, ini kita masuk nih ke analisis laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Nah, ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa pada perkuliahan saya mengharapkan mahasiswa setelah lulus pada mata kuliah saya ini, mahasiswa tuh melihat laporan keuangan bukan cuma tahu, oh kas ini ada 100, utangnya ada 200, seperti itu. Namun saya berharap mahasiswa semuanya itu pandangannya jauh lebih dalam lagi tentang misalkan nih, oh ini kasnya 100 kemudian utangnya 200, ini sehat nggak ya perusahaan, ini liquid nggak ya perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian kita memasuki ke tujuan analis laporan keuangan. Nah, tujuan analisis laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama adalah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, kemudian membandingkan posisi kinerja keuangan perusahaan dengan posisi kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu dengan perusahaan lain dan industri sejenis ataupun tidak sejenis, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Oke, ini tujuan analisa bagi berbagai pihak ya. Ada 3 pihak yang biasanya menggunakan laporan keuangan, yaitu adalah kreditur, investor, dan manajemen itu sendiri. Nah, kalau bagi kreditur, tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kemampuan si peminjam ini yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok ini mampu nggak bayar di waktu ini ataupun di waktu yang akan datang, seperti itu. Nah, kalau untuk investor, ini untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli ataupun dijual. Nah, kemudian bagi manajemen ini sendiri, tujuan analisis laporan keuangan ada 3, yaitu untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan, untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang memberikan kontribusi yang berhasil ataupun tidak berhasil. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan setelah UTS ya. Jadi kita akan bagi kelasnya menjadi 3 kelompok, ada yang menjadi kreditur, ada yang menjadi investor, dan ada yang jadi manajemen. Kita akan melakukan role play kayak gitu. Nah, untuk melakukan analisis laporan keuangan itu sendiri biasanya dikelompokkan menjadi 4 kelompok analisis, yaitu yang pertama adalah analisis rasio keuangan, kemudian adalah analisis tren, kemudian yang ketiga adalah analisis common size, kemudian yang keempat adalah analisis indeks. Nah, untuk yang nomor 1 sama yang nomor 3, analisis rasio keuangan dan analisis common size ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena lumayan kompleks, tapi jangan membayangkan yang sulit-sulit dulu ya, karena sebenarnya bisa kok dipelajari kayak gitu. Nah, analisis rasio keuangan ini ada banyak soalnya, probabilitas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau analisis common size ini juga menghitungnya agak rumit, makanya kita siapkan satu pertemuan tersendiri untuk analisis rasio keuangan dan analisis common size. Sekarang kita fokus ke analisis tren dan analisis indeks. Nah, analisis tren ini adalah analisis untuk mengetahui perkembangan naik atau turunnya komponen dalam laporan keuangan. Analisis tren ini biasanya secara tidak langsung tuh sudah dilakukan oleh perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya. Kita cek ya. Kemarin analisis tren. Untuk analisis tren ini sebenarnya sudah
secara tidak langsung sudah dilakukan oleh perusahaan. Kita lihat ya, kemarin kan pada pertemuan pertama ini saya sudah memberikan contoh bagaimana cara mendownload laporan keuangan, dan laporan keuangan yang saya download ini laporannya adalah laporan Hero Group. Kita lihat, kita scroll dulu. Saya tuh selalu suka kalau scroll laporan keuangan. Kenapa? Keren-keren aja gitu nih, ada foto-foto BOD-nya gitu. Kita lihat ya. Tuh ada foto BOD-nya, keren kan? Kadang tuh mikir kapan ya saya bisa foto di sini gitu. Suka deh. Oke, kita scroll, kita cari laporan keuangannya. Biasanya di bawah sih. IKEA. Oh, IKEA itu Hero Group ya. Baru tahu saya. Tuh kan kalau membaca laporan keuangan tuh kita jadi tahu awalnya yang kita nggak tahu, ternyata IKEA, Gordians itu tuh termasuk Hero Group. Jadi saran saya bagi Anda semester 5 ya kalau nggak salah ini, sering-seringlah download laporan keuangan dan baca laporan keuangan. Nah ini, audit oleh PwC. Nah ini, tarat. Nah, dia menyajikan laporan keuangan ini pada tahun 2022, namun dia juga menyajikan laporan yang ada di 2021. Secara tidak langsung, PT Hero Supermarket Tbk ini sudah melakukan analisis tren untuk mengetahui naik turunnya komponen dalam laporan keuangan. Jadi ketika kita membaca laporan keuangan ini nih misalkan pada komponen utang usaha ini pada tahun 2022 ada di 600.000 sekian, kemudian di tahun 2021 ada di 300.000 sekian. Nah ini berarti tandanya naik kan ya utangnya, berarti ini kemungkinan ada pengajuan hutang baru yang dilakukan di tahun 2022 oleh PT Hero, seperti itu. Kemudian next kita bahas lagi analisis yang selanjutnya. Sampai sini paham ya teman-teman ya, analisis tren ya, disejajarkan aja gitu sih antara tahun ini sama tahun-tahun kemarin kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis indeks. Analisis indeks ini adalah analisis yang menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh langsung aja di sini. Ini adalah analisis indeks pada laporan rugi laba. Kalau analisis indeks itu cara gampangnya itu adalah menjadikan patokan suatu laporan keuangan pada tahun tertentu seperti itu. Nah, misalnya di contoh ini pada tahun 2009 ini adalah laporan yang dijadikan patokan kayak gitu. Makanya di tahun 2009 laporan ini dijadikan 100% semua seperti itu. Dan pada laporan tahun 2010-nya itu juga dijadikan persentase, namun yang dijadikan patokan itu adalah tahun 2009. Nih, ini angkanya ya, angkanya yang ini. Jadi penjualan di tahun 2009 perusahaan X katakanlah itu ada 90.000. Nah, di tahun 2010 perusahaan X berhasil menjual 114.000. Berarti kalau yang 100%-nya 2009, berarti yang tahun 2010 itu dia berhasil menjual sebesar 127% berpatokan pada laporan di tahun 2009 seperti itu. Nah, kalau yang contoh di sini kebetulan nggak ada yang turun ya, jadi jadi persentasenya itu sama semua, maksudnya naik semua. Yang paling rendah itu sama-sama 100% sih. Jadi bisa dibilang kinerja perusahaan X ini pada tahun 2010 dia meningkat seperti itu. Paham ya? Kalau yang analisis tren itu disejajarkan, masih sama-sama angka. Kalau yang analisis indeks ini disejajarkan tapi bentuknya adalah prosentase. Seperti itu. Oke. Sekian sih materi yang perlu saya sampaikan di analisis laporan keuangan. Kita besok ketemu latihan kasus ya. Oke, see you.